lagi dengan aku si kelinci lucu. Aku senang banget loh. Hari ini aku bisa memuji dan memuliakan Tuhan. Tapi walaupun gak ketemu sama adik-adik di rumah, gak apa-apa. Kita tetap harus punya hati yang senang untuk mau memuji Tuhan. Adik-adik, aku ingin mengajak adik-adik untuk berterima kasih kepada Tuhan. Berterima kasih untuk apa sih? Yang pertama, karena Tuhan selalu ada untuk kita. Yang kedua, kita bisa bangun pagi dan kita bisa beribadah kepada Tuhan. Yang ketiga, untuk segala yang Tuhan berikan kepada kita. Nah, sama-sama yuk kita mau nyanyikan lagu Terima Kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Yuk, sama-sama kita mau lipat tangan kita, tutup mata kita mau berdoa. Tuhan, terima kasih untuk satu kesempatan yang boleh Engkau berikan kepada kami. Ketika kami boleh datang untuk memuji dan menyembah-Mu. Pimpinlah kami ya Tuhan, agar kami dapat duduk diam untuk mendengarkan firman-Mu. Agar kami bisa fokus dan hati kami hanya tertuju kepada Tuhan. Pimpinlah ibadah ini dari awal, pertengahan, hingga dengan akhirnya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, kita nyanyikan lagu Mars Sekolah Minggu. Dengan semangat ya. Ayo bangkit berdiri semuanya. Sekolah minggu, rumah anak-anak semua. Bakti Allah, cinta bangsa, hidup penuh sukaria. Belajarlah kitab suci, cinta Tuhan gereja maju. Jalankanlah perintahnya, muliakan sepanjang hidup. Dengan lebih semangat lagi, kita menyanyikan lagu ini. Sekolah minggu, sekolah
suci, cinta Tuhan gereja maju. Jalankanlah perintahnya, muliakan sepanjang hidup. Kita harus selalu memuliakan Tuhan. Adik-adik, hari ini tanggal berapa ya? Tunggu aku ingat-ingat. Oh iya, tanggal 13 Desember 2020. Berarti kurang dari 2 minggu lagi loh, kita akan merayakan Natal. Senang gak mau Natalan? Kalau aku sih senang. Aku merasakan sukacita Natal ketika ada seorang raja yang lahir ke dunia, yaitu adalah Tuhan kita. Sama-sama kita menyanyikan lagu Hai Mari Berhimpun. Kita mau menyembah Tuhan kita, Raja di atas segala raja. Hai mari berhimpun dan bersukaria, turutlah semua ke Betlehem. Marilah pandang Tuhan bala sorga, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Sang Raja. Bernyanyilah kamu, tentara malaikat, turutlah bernyanyi manusia. Pujilah Tuhan, juru selamat dunia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Sang Raja. Sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Sang Raja. Sembah dan puji Dia, Sang Raja. Senang sekali ya, ada seorang anak yang boleh lahir untuk hidup kita. Dia adalah Tuhan kita. Dia lahir untuk kita, lalu Dia mati untuk kita, dan Dia bangkit untuk kita. Sama-sama kita mau nyanyikan lagu Dia Lahir Untuk Kami. Dia lahir untuk kami, Dia mati untuk kami, Dia bangkit bagi kami semua. Dia Yesus Tuhan kami, Dia Yesus Allah kami, Dia Raja di atas segala raja. Dia itu firman Allah yang turun ke bumi, yang jadi sama dengan manusia. Dia Yesus obat kami, Dia Yesus Tuhan kami, Dia menebus juru selamat dunia. Dia lahir untuk kita, Dia mati untuk kita, dan Dia bangkit untuk kita.
ya adik-adik, karena kita punya Sang Penebus Juru Selamat dunia. Dan Dia selalu ada bersama-sama dengan kita. Dia lahir untuk kita, menemani kita di setiap hari-hari kita. Adik-adik, sekarang waktunya persembahan. Tetapi persembahannya dititipkan ke Papa dan Mama. Nanti Papa dan Mama yang akan memberikan persembahan ke gereja. Adik-adik, kita punya Tuhan Yesus. Dia yang boleh lahir ke dunia ini, menebus segala dosa-dosa kita. Karena apa sih? Karena Dia sangat sayang pada kita. Dia rela mati di kayu salib untuk menebus dosa-dosa kita. Karena kasih-Nya begitu besar untuk kita. Sama-sama yuk, kita mau nyanyikan lagu Yesus Sayang Padaku. Yesus sayang padaku, Alkitab mengajarku, walau ku kecil lemah, aku ini miliknya. Yesus Tuhanku sayang padaku, itu firman-Nya di dalam Alkitab. Says love me, this I know, for the Bible tells me so. Little ones to Him belong, they are weak but He is strong. Yes, Jesus loved me. Yes, Jesus loved me. Yes, Jesus loved me. The Bible tells me so. Yes, Jesus loved me. Yes, Jesus loved me. Yes, Jesus loved me. The Bible tells me so. Ingat ya adik-adik, bahwa Tuhan Yesus sangat sayang kepada kita. Kita sebagai anak-anak Tuhan harus selalu mengikuti perintah-Nya. Adik-adik, sebelum kita mau masuk ke dalam firman Tuhan, ayo sama-sama duduk diam, tenang. Nanti Lause Leni akan membawakan firman Tuhan. Tentang apa ya? Ayo kita dengarkan Lause Leni. Halo adik-adik, gimana kabarnya adik-adik? Lause berharap adik-adik semua dalam keadaan yang sehat ya. Nah adik-adik, hari ini Lause ditemenin nih sama teman Lause. Siapa ya? Ini dia, ceng-ceng. Loh, kok teman Lause hilang ya? Kemana ya teman Lause ya? Loh, tunggu ya, Lause panggilin dulu ya adik-adik ya. Nia, Nia. Ini dia si Nia. Kok Nia ngumpet sih? Nia jangan takut. Nah, ini dia nih, adik-adik nih, teman Lause nih. Nih, teman Lause nih. Siapa namanya? Namaku Nia Lause. Oh iya Nia. Nah, Nia, hari ini kita mau dengerin cerita dulu ya. Teman-teman di sekolah minggu juga ya. Sebelum Lause cerita, kita mau berdoa dulu yuk. Yuk kita tutup mata, lipat tangannya. Kita mau berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Tuhan boleh memimpin kami di tempat ini. Tuhan, saat ini kami ingin mendengarkan cerita firman Tuhan. Tuhan pimpin kami supaya kami dapat mengerti cerita firman Tuhan pada hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sekarang Lause mau tanya nih adik-adik. Lause cerita diambil dari mana ya? Coba siapa yang bisa jawab? Tapi bisikin Lause. Adik-adik jangan teriak-teriak ya, bisikin Lausenya ya. Kita mau tes nih ya, tahu gak sih nih ceritanya hari ini diambil dari mana? Coba bisikin Lause. Iya betul.
Iya betul-betul. Nah adik-adik semuanya betul loh Nia lu. Coba Nia tahu nggak diambilnya dari mana? Dari mana ya Lause? Oh iya tahu Nia. Dari Alkitab, Alkitab, bukunya Tuhan. Alkitab, Alkitab, buku kesayangan, buku kesayangan. Iya, Alkitab buku kesayangan kita ya, benar sekali. Nah sekarang Lause mau tanya, siapa yang minggu lalu ikut ibadah online? Pasti tahu nih cerita minggu lalu tentang apa ya? Ayo adik-adik ingat gak? Siapa tahu? Iya betul, cerita tentang Maria. Nia sekarang duduk dulu ya. Nih dengerin juga sama kayak teman-teman sekolah minggu. Ini dia nih. Ini dia ya. Ini dia si Marianya. Nih ceritanya Maria ini tinggalnya di mana adik-adik? Di Nazaret, iya betul. Nah Maria lagi di rumahnya. Waktu Maria lagi di rumahnya, tiba-tiba malaikat Gabriel datang ke rumahnya Maria. Dan malaikat Gabriel berkata kepada Maria, "Salam, hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Wah, Maria terkejut adik-adik. Dan setelah itu malaikat Gabriel berkata lagi kepada Maria, "Jangan takut, hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus." Nah adik-adik, Maria ini taat gak ya sama Tuhan? Taat, dia mau melakukan apa yang Tuhan minta. Ya hebat ya Maria ya, dia sekarang menjadi mamanya Tuhan Yesus. Bayi yang dikandungnya ini dari Roh Kudus ya. Setelah itu Maria juga dikasih tahu sama malaikat bahwa saudaranya Elisabet itu juga mengandung seorang anak laki-laki. Dan malaikat Tuhan juga berkata kepada suaminya. Siapa suaminya Elisabet? Sakaria, betul adik-adik good. Nah adik-adik nih Sakaria juga didatangi oleh malaikat. Dan malaikat Tuhan berkata kepada Sakaria, "Jangan takut, hai Zakaria, sebab doamu telah dikabulkan, dan Elisabet istrimu akan melahirkan seorang anak laki-laki bagimu, dan haruslah engkau menamai dia Yohanes." Nah adik-adik, jadi siapa namanya? Namanya Yohanes ya. Nama anak dari Elisabet Yohanes. Adik-adik ingat ya, itu cerita minggu lalu. Sekarang Lause mau cerita yang hari ini nih. Lause mau lanjutin nih. Nih Lause mau tanya sama Nia lagi nih. Nia sini dulu yuk, Lause tanya dulu yuk. Lause tanya ya. Nia pernah mimpi enggak? Pernah Lause. Mimpi Nia yang paling indah, yang Nia enggak bisa lupain, apa tuh? Oh iya tahu. Mimpi Nia yang paling indah waktu Nia dapat boneka. Oh seru itu. Nia seneng banget. Dari awal lagi. Tapi waktu Nia bangun bonekanya nggak ada. Ternyata cuma mimpi. Oh ternyata cuma mimpi. Nah adik-adik, ada nih di dalam Alkitab seorang laki-laki yang mempunyai mimpi yang sangat indah. Mimpinya itu istimewa sekali adik-adik, karena malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya. Nih ya sekarang duduk lagi ya. Nah ini dia nih. Nah adik-adik siapa nih ini? Iya betul, ini namanya Yusuf. Adik-adik, Yusuf sedang bingung. Dia lagi pikir-pikir, dia lagi bingung, lagi susah dia. Yusuf kenapa susah ya adik-adik ya? Karena Maria sudah hamil duluan sebelum menikah dengannya. Jadi dia punya rencana nih adik-adik. Dia punya rencana, dia mau apa tuh? Mau berpisah dengan Maria secara diam-diam. Karena dia kasihan sama Maria. Nanti kalau semua orang banyak tahu, pasti Maria malu. Dia gak mau buat Maria malu. Nah waktu dia lagi mempertimbangkan itu, lagi mikir-mikir. Tiba-tiba dia
waktu lagi mempertimbangkan tiba-tiba apa nih adik-adik? Yusufnya tidur dan malaikat Tuhan datang kepada Yusuf di dalam mimpinya dan berkata, Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Nah, adik-adik, setelah itu Yusuf bangun dari tidurnya. Dia tidak melupakan mimpinya. Dia ingat sama mimpinya, apa yang dipesankan malaikat Tuhan. Nah, dia menikah dengan Maria. Dia sekarang tahu kalau anak yang dikandung oleh Maria itu dari Roh Kudus. Dan anak ini anak yang istimewa. Anak ini akan menjadi juru selamat dunia. Dan namanya disebut orang sehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Kita sambut Tuhan Yesus dalam hati kita. Sambutlah Dia, Yesus Tuhan, Juru Selamat dunia. Adik-adik, kasih Yesus itu indah ya adik-adik ya. Dia mau lahir ke dunia, dia mau datang ke dunia ini, dan dia menyelamatkan kita. Karena Tuhan Yesus datang, kita bisa selamat. Dan Yusuf juga mempunyai respon yang baik loh adik-adik. Dia mendengarkan suara Tuhan, dia percaya sepenuhnya kepada Tuhan, dan dia mau menaati perintah Tuhan ya. Kita juga belajar ya adik-adik ya, seperti Yusuf ya, mendengarkan suara Tuhan. Kita mau menuruti Tuhan, mentaati Tuhan, dan kita mau percaya sepenuhnya kepada Tuhan ya. Adik-adik pintar semuanya. Cerita Lausa sampai di sini. Sekarang kita mau hafalin ayat ya. Ayat hafalan kita hari ini diambil dari Roma 5 ayat 8b. Lagi ya. Roma 5 ayat 8b. Oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Sekali lagi ya, oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Itu ayat hafalan hari ini. Sekarang Lause mau masuk ke dalam aktivitas ya. Nah adik-adik, aktivitas kita hari ini apa nih? Kita mau buat hiasan buat di kamar. Tapi ini selalu mengingatkan kita. Apa sih ya hurufnya ini ya? Yuk kita sebut yuk. T-A-A-T. Taat. Kita mau taat kepada Tuhan. Jadi setiap kita lihat hiasan ini nih di kamar, kita ingat, oh iya kita harus taat sama Tuhan. Selalu taat perintah Tuhan ya. Nih buatnya gampang, nanti adik-adik cetak aja nih hurufnya nih. Ada huruf A dicetak digunting, ada huruf T, tuh adik-adik dicetak ya. Setelah itu nih dipotong kartonnya segini nih buat penyanggahnya tuh. Jadi ada penyanggahnya di sini nih adik-adik. Habis itu nanti adik-adik kasih benang wol, ditempel di belakangnya. Jadi deh hiasan dinding. Nih jadi kayak gini. Nanti ini adik-adik boleh kasih stiker atau gambar-gambar yang adik-adik suka biar seneng nanti liatnya ya. Ini dia, bisa ya adik-adik ya. Nanti dikumpulkan, di foto, Lause mau lihat hasil karya adik-adik semuanya yang kreatif, yang bagus-bagus, yang pinter deh ya. Papa mama boleh bantuin kalau yang masih kecil-kecil. Kalau yang udah gede bisa sendiri dong, Cece Koko. Tala, ini aktivitas kita hari ini ya. Yuk sekarang kita mau masuk ke dalam doa. Kita berdoa ya adik-adik ya. Tuhan Yesus,
Terima kasih kami sudah mendengar cerita firman Tuhan. Tuhan, ajar kami boleh seperti Yusuf yang boleh percaya sepenuhnya kepada Tuhan, mendengarkan suara Tuhan, dan juga dia boleh mentaati setiap perintah Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, Tuhan mau lahir buat kami dan Tuhan selalu ada di dalam hati kami dan menjadi juru selamat kami. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Bye-bye adik-adik, sampai ketemu lagi. Tuhan Yesus memberkati.